selamat malam pemirsa. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sally Alexandra. Anda mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus pasti khawatir mau kerja di mana. Apakah nanti bisa langsung dapat kerja? Melihat angka pengangguran terdidik saat ini ataupun sarjana sebesar 1,01 juta. Dari total angka pengangguran 7,28 juta pemirsa. Dan juga pemerintah melalui BP2MI ataupun Kementerian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini akan membuat program kerja di luar negeri. Apakah kerja di luar negeri ini adalah solusi untuk Anda pengangguran terdidik yang berada ataupun 1,01 juta ini? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu hadir bersama dengan kami Kamrusawan, anggota Komisi 11 DPR RI. Boleh Mikia, selamat malam Pak. Malam Mbak Sili. Oke Pak. Kemudian juga hadir bersama dengan kami Idewa Gede Karma Wisana, Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Dewa. Selamat malam Mbak Lia, selamat malam semua. Oke, kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Ning Wahyu Asuti, Ketua Komite Tetap Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kadin. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa testimoni, yakni Rahadian Ahmad Prayoga, Sarjana Pencari Kerja. Selamat malam. Selamat malam Mbak Salia. Baik, sebelum kita membahas soal tema kita pada malam hari ini, kita saksikan dulu informasi ini untuk Anda. Kerja di luar negeri, solusi sarjana nganggur kita bahas pada malam hari ini. Saya akan mulai dulu dari Mas Yoga. Mas Yoga, ini mungkin Anda bisa ceritakan dulu kepada kami. Anda ini lulusan apa, bidangnya apa? Baik. Oke, selamat malam para hadirin sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Rahadian Ahmad Prayoga. Saya lulusan, justru saya bukan sarjana sebenarnya, saya udah magister. Saya lulusan S2 Manajemen UI dan lulus tahun 2024, tahun lalu ya. Jadi sebenarnya masalah sulitnya mencari pekerjaan untuk sarjana atau mungkin magister baru yang baru saja lulus itu emang cukup memprihatinkan lah ya. Terutama ya emang saya merasakan sendiri. Dulu saya S1 dari ITS. Saya lulus tahun 2021 di tengah-tengah Covid. Dan di situ juga saya merasakan susahnya cari kerja di tengah-tengah Covid, dan apalagi saya lulusan teknik. Di mana lulusan tekniknya itu bisa dibilang nggak sebanyak kayak lulusan kayak bisnis manajemen atau ilmu yang lainnya ya. Dimana di situ saya harus mikir apa yang bisa saya lakukan agar bisa mengupgrade diri saya lagi. Nah disitulah saya memutuskan untuk mengambil S2. Saya mengambil S2 manajemen, dimana di harapannya setelah saya lulus, dimana kondisi ekonomi sudah membaik, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi. Namun kenyataannya sekarang di tahun 2025 saya sudah menganggur sekitar 6 bulan dan masih belum mendapatkan pekerjaan yang formal. Oke, tapi upaya apa saja yang sudah dilakukan? Apakah ke job fair, terus ngelamar kerja sudah berapa banyak? Oh, iya. Pasti. Kalau ngelamar pekerjaan mungkin lewat LinkedIn, lewat Disnaker, itu saya udah setiap minggu saya udah mengulangi hal-hal yang sama lah. Terus untuk ke job fair saya juga udah pernah ikut job fair, bahkan saya sampai ke Bandung buat ikut job fair ITB bahkan. Oke. Tapi ya tetap masih belum beruntung ya, masih belum beruntung. Dan juga dari segala macam usaha yang saya lakuin, saya juga coba freelance, saya coba jualan, buka UMKM kecil-kecilan, tapi tetap aja pada akhirnya saya masih yearning, masih ingin untuk bekerja di sektor formal gitu. Terus di satu waktu saya juga sempat berkepikiran untuk bisa nggak ya seorang lulusan teknik S1 dan juga manajemen S2 dari Indonesia ini punya kesempatan untuk bekerja ke luar negeri. Oke. Nah, itu yang sebenarnya menarik untuk dibahas ya untuk malam ini ya. Oke, tapi tahan dulu tuh soal yang kerja ke luar negerinya. Tapi saya juga mau dalami, kira-kira kalau kerja di dalam negeri pengen kerja apa? Saya sebenarnya pengen kerja di konsultan sih. Oke, jadi konsultan. Soalnya saya sempat magang juga di salah satu perusahaan konsultan di Indonesia. Namun ya mungkin emang belum rezekinya ya, jadi emang belum di-hire secara tetap. Jadi setelah waktu magangnya selesai, ya sudah selesai gitu. Tapi apa yang membuat mungkin Anda melihat, Anda kan pasca sarjana nih, dari universitas yang terkemuka, kemudian negeri juga. Apa yang membuat Anda kemudian sulit mendapat pekerjaan?
Wah itu mungkin Pak Dewa lebih paham ya. Tapi kalau dari pandangan Anda, kira-kira apakah skillnya kurang atau seperti apa? Jujur ya mungkin dari sudut pandang Ya. saya dan beberapa teman saya yang emang udah lulusan S2 juga dan sampai sekarang masih belum mendapat pekerjaan juga. Mungkin kami merasa kami overqualified mungkin. Overqualified? Ya mungkin emang pangsa pasar untuk entry level di Indonesia tidak cukup untuk menampung kami yang memang awalnya udah ngambil S1 dan juga sudah ngambil S2 di umur yang cukup muda gitu. Oke, baik. Saya akan ke Buning. Buning, Anda melihat ini 1 juta, bukan angka yang sedikit. Ini fenomena ini bisa terjadi kenapa, Bu? Banyak ya Mbak, 1 juta ya. Ya, jadi ini sebenarnya oversupply sih. Oke. Kalau saya boleh mengatakannya. Kenapa? Karena industri yang sekarang ini, kita itu kalau dulu ya GDP itu 23%-nya kan industri. Sekarang hanya 18%. Sementara lulusan itu terus bertambah, ya kan? Nah, dari 18% inilah yang kita itu mengalami penurunan ini sehingga kita tidak membutuhkan lagi tenaga kerja sebanyak yang dulu. Belum lagi banyaknya yang sekarang ini investasi adalah padat modal. Di mana dari padat modal ini hanya menyerap lebih kecil tenaga kerja dibandingkan dengan padat karya. Kalau dulu per 1T itu, investasi 1T itu bisa menyerap sekitar 4.000 karyawan tenaga kerja. Tetapi sekarang hanya tinggal 1.200 sampai 1.400. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali memang menambah industrialisasi gitu. Itu. Nah yang kedua saya juga melihatnya memang ada semacam disconnect antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja gitu. Jadi yang sekarang mungkin dari Mas Yoga tadi contohnya adalah bahwa benar yang dia katakan, mungkin dia overqualified gitu. Akhirnya nanti ujungnya adalah underemployment, ya kan? Jadi karena apa tidak ada lowongan untuk kualifikasi seperti Mas Yoga ini gitu. Jadi itu juga sih. Oke, tapi kalau udah seperti ini gimana Anda melihatnya, Buning? Apa yang kemudian solusinya? Kalau tadi sempat Anda sampaikan bahwa ini overqualified, supply-nya juga berkurang. Apa yang menjadi solusinya sekarang yang harus dilakukan? Nah, yang jelas kompetensinya ya, kompetensinya mesti disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Oke. Di mana untuk sekarang rasanya kayak klasik banget gitu. Kalau kita mengatakan bahwa itu harus hard skill, soft skill itu dari bahasa tahun jebot udah ngomongin kayak gitu. Tapi kenyataannya memang itu yang dibutuhkan. Meskipun yang disebut hard skill waktu itu dan hard skill sekarang itu berbeda gitu. Kalau sekarang lebih ke teknologi, AI, ya seperti itu, cyber security seperti itu ya. Kalau dulu mungkin hard skill-nya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang fisikal gitu. Jadi agak berbeda sih di situ. Jadi memang harus sesuai dengan itu. Nah, solusinya itu salah satunya. Yang kedua tadi sudah disebutkan di awal. Bekerja di luar negeri itu memang benar itu. Mungkin itu menjadi salah satu solusi juga bahwa nanti orang-orang ini tenaga kerja yang dikirim ke sana akhirnya memiliki pengalaman global ya, dan dia juga akan membangun jaringan di sana, dan kemudian ada efek bagusnya lagi adalah efek domino dari mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri ini adalah yang lain juga dari bisnis yang lain ya seperti transportasi, tiketing itu akan meningkat. Kesehatan, pengecekan kesehatan dan segala macam itu juga akan terimbas menjadi tumbuh gitu ya. Belum lagi yang lain-lain lah ya seperti vokasi ya, BLK itu juga pasti akan semakin meningkat dengan ada ini. Belum lagi uang yang mereka hasilkan yang kemudian dikirim ke keluarga di Indonesia itu juga membuat roda ekonomi itu bertumbuh gitu. Iya, di luar lagi ada devisa. Oke, baik. Tapi yang jadi perhatian kita juga dari 1 juta itu, kira-kira bidang apa saja kemudian yang banyak menganggur? Ditahan dulu Pak Dewa, usai jeda kami akan hadirkan dialognya untuk Anda.